Hai, halo semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Selamat datang di podcast Ngobrol Sehat. Sehat mentalnya, seru pergaulannya. Perkenalkan, kami adalah siswa dari SMA Negeri 8 Jakarta, kelas 10 Saya Muda Nayara alias Isma. Saya Rasyala Putri Aziz. Saya Betari Maisal alias Padu. Jadi pada podcast kali ini kita akan membahas topik yang masih hangat, yaitu kesehatan remaja di halaman SMA. Karena semua adalah remaja, jadi mengenai adalah topik yang paling penting kita bahas. Tapi kalau kita dalam diskusi, kalian ada dari kayak pengalaman yang menurut kalian sudah menjadi hal itu. Pastinya itu apalagi nih ya, politik atau kalian sendiri, soalnya kan aku itu biasanya itu pas aku yang SMP tadi itu aku shock banget. Di situ tuh anak-anak yang yang aku ringos banget, tapi ya alhamdulillah sih aku nggak lupa. Kalau dari aku sih, aku kayak sendiri yang dia dan terus itu dia terpengaruh dan dia semua tapi orang remaja itu aku yang ngajak belajar bareng kayak komunitas belajar gitu. Itu aku juga punya komunitas di SMP yang lama di mana mereka itu bikin aku lebih rajin ibadah dan lebih semangat dalam belajar. Pas banget hari ini kita kedatangan dua narasumber yang hebat banget. Yang pertama, dia pernah berada di lingkungan pergaulannya itu berbeda. Dia pernah mengalami tekanan teman sebaya atau peer pressure. Lalu dia juga pernah belajar untuk keluar dari lingkungan yang berantakan. Nah, kata ini aku merasa ini narasumber yang spesial banget dan sebagai banget ya tidak. Lalu narasumber yang kedua, dia pernah dari awal lebih selektif dalam lingkungan. Dia juga aktif di kegiatan sekolah atau organisasi. Sudah menganggap lingkungan yang positif sangat penting untuk pengembangan diri. Nah, langsung saja dengan sambut narasumber kita yang hebat-hebat banget, yaitu Raya dan Agi. Kita perkenalannya ya. Aku Agi, dari absen 1 kelas UN. Buat nanya awal-awal nih, buat Agen sama Raya, kalau mendengar tentang pergaulan remaja, apa hal pertama yang terlintas di pikiran kalian sih? Waduh, pergaulan remaja ya. Dia kalau pergaulan sih ya, tapi dia kita bener-bener kayak masa-masa yang banyak lah ya. Ada kayak dan relationship yang agak rumit ya jujur. Tapi di majalah dulu ya. Jadi remaja ya. Kayaknya tuh fase remaja gitu. Masih nongkrong, masih mau berteman kemana-mana. Betul. Buat nyari jati diri mereka. Ada kan ada teman yang satu frekuensi sama dia, sehingga dia bisa nyaman, aman. Nah, terus ada juga yang memang itu dapat teman yang memang ya negatif gitu. Jadi kayak gitu nggak merasa tertekan, kayak gitu. Jadi kayak punya dampak gitu ke akademiknya. Nah, terus ya berarti mau nggak mau ya kita sebagai remaja atau di SMA itu kan masih harus memilih-milih yang kita tuh arus yang mana, arus yang baik atau arus yang negatif, arus yang bikin kita lebih oke atau arus yang bikin kita malah downgrade. Kalau dari Raya, Jujur aku setuju banget sih sama pendapat Agi. Maksudnya kayak ya kita remaja lagi di masa-masa ambigu-ambigunya gitu kan, lagi di masa bingung mau ngapain, kayak terlalu banyak yang dipikirin, apalagi ada yang namanya overthinking kan. Maksudnya overthinking itu pasti selalu ngambil di mana-mana, dan itu kayak bener-bener jujur menurut aku pergaulan remaja tuh gak luput dari overthinking, karena kayak ya kadang kita juga lebih memainkan hati daripada logika kan, jadi kayak yang dan sama sih kalau lebih sama
ya masih nyari diri, terus ada gimana kita harus bisa memilih yang baik dan yang benar, apalagi kan kayak pergaulan remaja yang mulai dari remaja tuh bener-bener core kita banget buat grow up gitu kan. Buat kayak gimana nih ke depannya, kayak ini dipengaruhi sama pertemanan kita saat ini kan, teman kita yang terbentuk saat ini, gimana teman-teman kita yang ya gimana kita ngebentuk lingkungan belajar kita, ngebentuk pergaulan kita gitu sih kalau dari aku. Ya, dorong remaja tuh dari itu doang sih sebenarnya yang asal dibahas, tapi kalau di kulik-kulik ya itu mah ada relate sih ya. panjang banget, bakal besar banget kita ya. Oke, relate ya kan guys? Oke, jadi aku mau nanya dulu nih buat Raya. Raya, bagaimana pengalaman pergaulan kamu saat awal baru masuk SMA? Boleh dong ceritain pas pertama kali kamu masuk SMA, perasaan kamu gimana dan pertemanan kamu bagaimana? Awalnya seneng sih. Iya, pasti senang Apalagi sih, masih kayak, delapan. apalagi kita masih nggak tahu kan, bisa kayak excited nih, apalagi kata orang-orang SMA tuh masa-masa paling paling mantep gitu ya. Memorable. Iya, memorable. Terus kayak awal-awal ya senang sih bisa ketemu lingkungan baru kan, terus kayak teman baru, apalagi jujur aku dari sekolah aku juga, aku salah satu orang yang ya satu-satunya doang gitu loh yang dari SMP aku, jadi kayak ya udah aku di sini bener-bener yang nyari teman baru banget yang harus bersaudara sama mereka semua, jadi kayak ya seneng sih sebenarnya, tapi ya pasti di pertemanan gak cuma ada yang kita suka doang yang oke aja doang, pasti ada juga yang bikin ada ketriggernya gitu kan, yang bikin kita lagi kayak kok dia kayak gini sih, dia kayak gini sih, ya pasti ada dong gitu doang, tapi ya overall masih oke sih, bisa diatasi dengan baik aja. Berarti aman ya SMA ya. Sekarang buat Agin, apakah sejak awal kamu sudah memilih teman dengan lebih selektif di SMA? Waduh, gimana tuh ini mempengaruhi lingkungan sekitar lu setelah ini nih gini. Awalnya sih pasti mau nggak mau tuh ya pasti dong kita itu pasti harus memilih teman yang emang bener-bener baik ke dampaknya. Terus ini bukan kayak ngerasa gak mau temenan sama gak mau gimana ya, sama orang-orang yang ya dibilang takut lah takut gitu. Cuman kan kayak dampak ke kita tuh kan gede banget loh. Jadi Iya. bukan merasa kayak eksklusif, bukan merasa kayak pengen teman sama itu aja gitu. Oke aja Nah, gitu. yang sederajat sama kita Iya. gitu, setara. Ya itu sih ya, kalau aku sih emang selektif gitu buat nyari lingkungan yang bisa support sistem gitu, jadi bisa menghargai, bisa mendukung lingkungan belajar kita juga ya, benar kan. banget. Terus bisa kayak kalau kita lagi sedih, kalau kita lagi butuh cerita, kita bisa ke lingkungan kita itu yang baik gitu. Jadi merasa dihargai gitu dong. Iya. Nah, kalau dapet yang memang amit-amit gitu, yang gimana, yang bad, jadi kayak kita tuh ngerasa tertekan, ngerasa left out di lingkungan itu, jadi ntar dampaknya tuh malah menyebar kemana-mana gitu sih. Jadi ya memang selektif itu tujuannya memang bukan kita nggak mau temenan sama yang lain, cuman kita ngerasa kalau kita temenan sama yang memang benar-benar bagus untuk versi kita, ya berarti mau nggak mau kita harus pilih itu. Benar. Iya, apalagi kan itu bakal mempengaruhi masa depan kita banget kan. Jadi ya Oke. Selanjutnya buat Raya, kamu pernah gak sih merasa harus mengikuti teman supaya bisa diterima di lingkungan tertentu? Pernah nggak? Harus ngikutin teman ya. Kalau dari aku sendiri sebenarnya enggak ini sih. Balik lagi ke dari diri. Iya, balik lagi ke diri. Sebenarnya ya orang-orang beda-beda ya pasti. Cuman kalau misalnya dari aku, jujur aku nggak terlalu mendukung statement itu, karena ya kenapa kita harus ngikutin teman, padahal kita punya passion masing-masing gitu. Kayak ya kita pasti mau sesuatu hal sesuai dengan apa yang kita inginkan juga gitu loh. Kita pasti punya tujuan, pasti kita punya keinginan yang dimana ya itu keinginan kita pasti akan ada yang bertolak belakang dengan orang lain gitu kan. Jadi kita nggak harus selalu ikutin orang lain, apalagi untuk ada di satu lingkungan yang sama itu ya nggak harus sih, kayak ya udah easy going aja gitu loh, jadi kayak bisa kalau misalkan emang kemauan kita pas banget lagi sama, oke aja gitu loh. Tapi kalau misalkan lagi bertentangan ya kenapa gue harus memaksakan gitu kan, ya malah nanti yang ada gue yang tekan sendiri gitu kan.
Iya. Ya malah jadi Betul. Selanjutnya buat Agin nih, Agin, kamu pernah nggak sih merasa berbeda dari teman-teman karena nggak ikut beberapa hal yang mereka mau lakuin? Pernah nggak? Pasti pernah nggak sih gitu apalagi kan kayak ya aku juga orangnya kayak ikut FOMO gitu Iya, kayak gitu lagi, ketika lagi tren FOMO gitu lagi. ya kalau nggak gitu ini kayak ada rasa yang terpendam di dalam diri gitu jadi ya sudah pernah nah cuman kan kalau kita ngikutin FOMO terus kan ya kita nggak punya prinsip Iya, gitu loh kita nggak punya maksudnya prinsip, bener. nah bener nah terus ya kalau aku sih aku jadi kalau nggak ikut itu ya aku mau nggak mau fokus ke yang hal lain kayak organisasi ke akademik kemana gitu yang memang bisa memberikan aku aman gitu rasa nyaman kan kalau Betul. kita kayak ngerasa beda atau asing gitu kayak di dalam circle dalam lingkungan itu kayak aneh gitu kayak yang lain pada ke suatu tempat ke Dufan misal aku kan gak ikut terus pada ngobrol apa Janggal gitu, ya, janggal janggal. ya aduh mending fokus ke ini aja deh ke yang lain gitu nah tapi kan ya aku juga tetap temenan sama mereka dong di sekolah ngobrol-ngobrol biasa gitu jadi ya kalau memang nggak diajak ya berarti jangan ikut gitu udah itu aja sih Kan temen juga cocok-cocokan ya. Mm. Berarti teman tuh mempengaruhi banget ya sama pergaulan Iya, kita. iya, pasti bener, banget. bener. Nah, berarti menurut kalian gimana sih caranya bedain antara temen yang baik sama temen yang nggak baik? Boleh dimulai dari Raya dulu. Cara bedain teman yang baik dan gak baik ya sebenarnya ini nyambung juga sama yang ke selektif tadi Nah, ya betul. gitu kan ya sebenarnya bisa ya kalau misalkan dilihat dari secara keseluruhan pasti semua orang baik lah ya cuman kayak bagaimana kita memandang mereka aja sebenarnya dan bagaimana perilaku yang mereka perlakukan ke kita dan tadi menilai orang yang baik dan gak baik iya sebenarnya itu Kalau baik aja sih baik lagi Iya. masing-masing kalau lihat dari fisiknya sih nggak bakal ini ya Kelihatan ya. nggak bakal kelihatan. apalagi bahkan mending dari fisik bahkan kayak misalnya kita baru temenan seminggu 2 minggu juga pasti belum kelihatan kan Kelihatan. sifat aslinya gimana gitu loh baru kayak misalkan udah 2 bulan atau 3 bulan yang kayak lama-lama makin dekat lama-lama orang makin kelihatan gitu loh kulit aslinya tuh gimana kan jadi kalau misalkan nilai orang baik atau enggak ya pasti dari bagaimana dia memperlakukan orang dulu Iya, kan ya. itu aja. Dengan dia memperlakukan kita sama dia memperlakukan orang tuh kayak gimana apakah emang sama atau misalkan antara orang yang sederajat atau orang yang beda derajat gitu loh apakah dia akan sama pasti kan kelihatan kan kayak hal-hal dasar kayak gitu misalkan atau mungkin gerak-gerik dia di kelas kayak gimana atau sama orang yang gimana itu kan pasti kelihatan banget ya kalau misalkan dia milih-milih itu pasti ya ada di satu sisi ya emang dia bener-bener ketelepasan atau gimana gitu yang menerapkan sikap itu tapi kalau misalnya emang dia aman-aman aja dan aku yakin kayak itu pasti kelihatan dari auranya juga sih kelihatan dari pergaulan juga orang baik atau enggak kan kayak temennya pasti juga cerminan sifat dia gitu loh circle-nya tuh Nggak beda jauh lah. iya Itu. Nah, menurut kalian temen yang baik tuh yang kayak harus setuju banget sama kita gitu nggak sih? Atau ya emang yang baik beneran baik gitu? Ya kalau aku sih nggak selalu teman yang baik itu yang harus setuju sama pendapat kita gitu. Ya justru yang lebih bagus tuh teman tuh yang memang negur kayak negurnya Iya, itu bukan lebih negur apa marah adanya. ya lebih apa adanya kayak mereka tuh lebih peduli gitu. iya Negur ini bukan berarti kayak marah gitu beda kan tapi kalau negur ya itu berarti demi kebaikan kita sendiri demi kebaikan teman-teman kita sendiri gitu. Jadi kalau yang tadi balik lagi kalau yang harus setuju atau enggak jatuhnya sih kita yang lebih masalah gitu Iya, benar kita banget. ini nih teman-teman harus ngikutin pendapat kita ngomong A kita ngomong A masa kalau kita juga ngomong A kan ya berarti kita tuh nggak solid nggak saling Nggak saling menghargai gitu menghargai ya, gitu satu sama bener. lain. Itu sih jadi nggak harus setuju cuman kalau memang ada beberapa kondisi yang memang kita harus ngikutin sama pendapat si A misal ya berarti nggak apa-apa dong dipertimbangin lagi aja gitu. Berarti tantangan dalam pergaulan sehat di remaja ini gimana tuh? tadi ngerekam nggak Tadi mati sih bentar. Oh iya oke deh. Aman. Mulai. Berarti tantangan dalam pergaulan sehat di remaja itu gimana tuh? tantangan ya
tantangannya ya pasti yang pertama banget sikap orang tuh beda-beda, ya kan, bisa cocok sama kita, bisa ngikutin kita, bisa juga kayak ya bisa juga justru mereka terlalu mengatur kita atau gimana kita memperlakukan kita seolah-olah kita kayak lo pokoknya harus diikutin kemauan gue, lo harus iniin gue, lo harus perlakuin gue segini karena gue teman lo jadi gue harus lo harus yang mengabdi banget gitu sama gue gitu ya itu sih gitu kan. Jadi tadi gimana pertanyaannya? Tantangan yang paling berpengaruh. Iya sih itu sih sebenarnya. Terus apa ya? Apa lagi ya? Karena jujur kita lagi remajanya dan masih bingung juga sih. Lagi nyari-nyari gitu Iya, juga masih ya. bingung. Menurut kalian sosial media ngaruh nggak? Banget, Banget. itu banget. Iya, iya. Salah satu contohnya sih FOMO itu Iya, kan. iya. Fear of missing out, Iya. FOMO fashion, terutama yang remaja-remaja sekarang. Ya kalian tuh harus pakai celana ini gitu. Bener-bener. Celana ini jelek gitu, gue pakai ya. Kalau menurut aku sih, ya selama nyaman, it's okay gitu, ngapain ngatur. Iya, Gitu bisa sih. kayak dijudge sama orang Iya. lain kayak kenapa sih lo kayak gini-gini, terus kayak taste music kan biasanya kayak ih kalau sukanya lagu yang jamet di sini lagu alay banget gak jelas, orang tuh dengerin lagu apa kayak lagu barat kayak lagu ini kayak ya kadang orang banyak banget. Tapi kan di sisi lain juga kan, ya sosial media kan jadi lebih gampang nih nyari Iya, info gitu. benar. Tapi kan yang ada negatifnya juga ya, negatifnya ya itu tadi yang Kita jadi bikin banyak tertekan, pengaruh gitu. Jadi kan jatuh-jatuhnya cyberbullying. Iya, Benar. kacau lagi Terus kan. beda ini lagi, lagi ya. Kalau kalian sendiri pernah nggak kayak harus ngikutin tren biar dianggap sama temen-temen kalian gitu? Sebenarnya ngikutin tren pasti ada Pasti sih, ada. Nggak mungkin loh, kan? cuman bukan karena kita pengen ngikutin orang atau yang pengen ngikutin teman atau Karena gimana. kita nyaman Iya, sih. karena kita kayak kayaknya ini bagus juga deh kalau dipakai ke gue, kayak ini oke juga deh kalau misalkan gue kayak gini-gini kayak gitu gitu kan. Jadi bukan karena gue pengen ini biar gue sama kayak dia, biar gue dilihat orang nih kayak gue mirip dia banget nih, kayak gue seolah-olah seandai-andai gue tuh adalah orang ini gitu loh. Tapi ya enggak sih, enggak yang kayak gitu. Jadi kayak ya udah karena emang nyaman. iya menurutnya, apalagi kan emang ya namanya perkembangan zaman kan, pasti kita juga harus Iya, terbuka terbuka. iya terbuka sama apa yang baru, Terbuka. apa yang ya gitu. Tapi terbukanya yang positif. Iya nggak sih, gitu. kalian juga gitu nggak sih? Iya, Maksudnya bener. kayak Relate, apa- relate. Iya kan, kayak ya iya nggak sih, kayak maksudnya ya Gak apa-apa itu. pengen pasti kita kalau misalnya ada tren-tren baru kayak pasti kepo, pasti kayak ada Mau nyoba nih, iya, mau tahu. bener kan. Gitu. Gimana Gimana ya? Ya, ini kan balik lagi nih, kayak kalian udah bilang dari tadi itu kan semuanya itu kayak poinnya ada di diri sendiri gitu, kita yang harus selektif. Tapi kan kadang-kadang ada aja gitu, misalnya kita punya pertemanan dari masa kecil gitu yang emang sudah deket banget sama kita, terus kayak emang udah sefrekuensi, udah cocok banget gitu. Tapi kayak kadang-kadang kita nggak sadar gitu bahwa mereka itu sebenarnya membawa pengaruh buruk sama kita gitu. Jadi kayak bagaimana cara kita mempertahankan pertemanan yang udah deket banget gitu, yang sudah frekuensi, yang sudah cocok, yang saling mendukung, tapi misalnya ada satu aspek yang nggak align sama values kita atau nggak cocok sama nilai-nilai yang kita junjung gitu. Gimana cara kita misalnya nggak ngikutin pengaruh buruk mereka, tapi kita tetap temenan, tetap deket sama mereka. Ya mau nggak mau sih harus pasang batasan sih. Iya. Jadi tapi kan pasang batasan ini bukan berarti kayak kita tuh nggak mau ngobrol sama dia langsung gitu. Kita diemin dia Bukan semingguan gitu. batasan dalam tanda kutip gitu kan. Bukan malah kita bikin drama di WA, kita berantem di WA, jadi jatuhnya ya udah lah kita yang Itu banget kita kayak ngajak-ngajak orang buat ikut ngejauhin dia biar dia jangan. Toxic. Nah, pasang batasan itu. Nah, kalau memang masing-masing dari kalian punya hal-hal yang hobi gitu ya, jalin aja hobinya gitu. Jadi kayak kalian tuh butuh waktu sendiri dulu. Nah, baru kalaupun memang mau dipertimbangkan lagi sama teman-teman yang mau dibalikin, mau maksudnya kayak balik lagi ngobrol sama dia, ya berarti walaupun berbeda satu nilai kan nggak apa-apa, cuman nilainya ini buruk atau nggak bisa lebih maunya ikuti
ikut nongkrong minuman keras gitu ya. Masa aku sih ya gak usah diikutin dong. Jadi kalian tuh fokus ke hobinya masing-masing aja. Iya sih, tapi kan ya kadang-kadang kalau orang yang emang kita sudah dari kecil gitu kan agak susah ya. Kadang-kadang juga aku nggak sadar bahwa teman yang udah aku temen dari kecil ini kan ternyata dia pengaruh buruk buat aku gitu. Dia apa namanya, dia itu kadang-kadang bisa bikin nilai aku turun. Kadang-kadang aku notice, tapi kadang-kadang mungkin kelewat gitu, kadang-kadang ke overlook. Jadi gimana cara kita mengidentifikasi pergaulan yang nggak sehat tersebut dan apa yang harus kita lakukan. Misalnya kalau kita tahu bahwa pergaulan ini nggak sehat, tapi kita memang nggak mau Ninggalin apa dia. namanya, iya nggak mau pisah gitu, nggak mau ninggalin orang ini. Kalau gitu sih ngomong baik-baik dulu aja Iya, sih. terbuka sama dulu lain kayak Ya. mau kita apa, mau dia apa, terus kayak apa yang kita rasain, apa yang dia rasain, kan itu bisa diomongin. Yang nanti lama-lama pasti akan ada titik tengahnya yang akan membuka pikiran kita masing-masing juga. Kayak misalkan aku sama Agin, terus kita kayak ada hal-hal yang kayak kok Gin, kok lu gitu sih sama Kurang serak gue, gitu. iya kayak kok lu kemarin sikapnya kayak gitu sama gue kurang suka lo kalau misalnya lo kayak gini, karena gue ngerasa gimana. Terus baliknya juga Agin kayak misalkan ke gue kayak Gin, Ray kemarin tuh lu terlalu ini deh kayaknya, terlalu gimana, atau terlalu mengganggu gue kah, atau terlalu pokoknya gue gak nyaman sama sikap lu. Terus akhirnya kita ngobrol, terus kayak ya kita saling diskusi, yaudah deh gimana dong, terus kalau misalnya kayak gitu gue harus gimana dong gitu kan, saling tukar pikiran aja apa yang saling kita pengen dan saling kita rasakan. Jadi biar pertemanan kita juga saling terjaga, apalagi kan udah lama kan pertemanan dari kecil tuh. Mana mau sih yang mau ninggalin Iya, gitu. kayak itu bener-bener long last banget, dan pasti kita bisa bertahan dari kecil sekarang, artinya emang kita ini dong, mesti kita emang bener-bener pengen temenan sama ini orang gitu. Mau maju bareng. Iya, makanya harus punya usaha yang besar juga buat mempertahankan itu. Sama apa ya, kayak sharing sih, sharing sama orang tua atau sama orang-orang yang emang udah lebih pengalaman sama kita buat Kesahan. tahu. Iya, kayak kalau kayak gini tuh sebenarnya bagus gak sih, atau mungkin itu ternyata kita yang salah dalam nanggepinnya, bukan cuma dia doang. Jadi kayak nggak selamanya perlakuan orang yang salah, tapi bisa aja kita yang salah nanggepinnya. Kita aja yang nggak sadar gitu. Iya. Jadi kita butuh kayak pandangan dua arah gitu dari siapapun yang memang Berarti balik lagi ya, communication is key gitu iya, ya. kita yang efektif ya. Oh iya, gitu. Jadi balik lagi ke kayak pemilihan teman. Jadi kayak misalnya kan kalau kita di lingkungan baru, misalnya kayak misalnya berpindah ke Semanggapan gitu kan, di lingkungan baru, orang-orang baru, kayak misalnya kamu tadi apa namanya, kamu kan satu-satunya dari sekolah kamu yang masuk sini, iya. Jadi bener-bener fresh gitu, bener-bener kayak harus bener-bener kenal orang baru buat Iya, Iya. orang asing gitu. jadi kayak gimana cara kamu memilih teman-teman gitu kan, ini benar-benar baru gitu, gimana kamu kayak menyeleksi antara muka-muka baru ini tuh mana yang kira-kira pengaruh baik buat kamu, mana yang kira-kira dapat menjerumuskan. Kayak tadi yang kamu bilang kan nggak sesuai first glance gitu kan ya, pasti apa namanya harus kenalan dulu baru dia menunjukkan kayak true self-nya gitu. Menurut kamu gimana? Ya, Gimana mau tuh? sih, memang sih kan kalau dari awal-awal lah kita nggak tahu juga ya sifat asli mereka gitu. Nah, kalau ciri-cirinya salah satunya kalau menurut aku nih, jadi kayak ketika kamu ngobrol sama dia, kamu pas setelah kamu selesai ngobrol sama dia, kamu ngerasa nyaman nggak, atau kamu kayak ngerasa tertekan gitu. Iya. Nah kalau kamu ngerasa nyaman berarti memang ya itu sehat dong. Nah kalau yang tertekan berarti kalian itu ya kayaknya nggak cocok deh sama temen ini. Iya. Jadi Jadi kayak sekarang ada istilah kayak pick me gitu Nah, kan. pick me, Iya, gitu. ingin menunjukkan diri sendiri gitu. kan kayak gitu juga kan kayak bikin kita jadi lebih baik gitu. Jadi teman yang bagus kan, punya teman yang frekuensi yang memang mau maju bareng sama kita gitu, itu bagus daripada teman yang emang asik-asik doang kan, ya percuma kan, kayak kesenangannya itu sementara doang. Dan sebaliknya juga kalau misalkan kayak kita udah kenalan terus kita ngerasa nggak cocok, bukan berarti kita nggak akan temenan sama dia Iya. lagi juga, bukan kayak kita seolah-olah Langsung ninggalin mereka. iya apa sih lu nggak jelas banget, gue nggak mau teman sama lo lagi gitu kan. Jadi Dia kita mungkin ya kayak egois gitu. gitu. Iya, itu malah jadi egois, dan kayak si temen yang satunya pasti juga sejelek-jelek apapun di mata kita, pasti dia juga akan merasa kok dia kayak gini Kayak sih, gue berubah gitu ya. iya, jadi gue sakit hati loh. Kalau sakit hati nanti gitu. Ini malah berantem gitu. Nanti malah menyebar ke mana-mana juga kan, jadi malah jadi
ya elah malah jadi pusing lagi. Iya, pusing lagi, Mendingan malah mendingan nambah. kita jaga relasi baik aja, nggak usah terlalu dekat tapi nggak usah juga Nggak yang usah yang terlalu gue nggak kenal sama lo gitu. Ya udah langsung kayak ngerasa asing gitu, langsung nggak mau Iya. temenan sama dia. Iya. Ya gitu. Jadi kayak stay on good terms saja ya Yes. berarti ya. Nah, jadi kan ini kalian udah kayak cerita-cerita soal pengalaman kalian begitu, apa namanya, situasi kalian, background kalian segala macam. Jadi buat Raya dulu nih ya. Oke, Apa boleh. pelajaran paling penting yang sudah kamu dapatkan dari kayak pengalaman pergaulan kamu di apa namanya masa remaja kamu saat ini? Pengalaman paling penting selama ini menurut aku kalau misalnya di pertemanan tuh iya kayak yang tadi dibilang sih, kayak kalau ngomongin pengalaman tuh pasti banyak banget ya, ada yang baik ada yang buruk, dan untuk menyelesaikan pengalaman itu menurut aku komunikasi sih, karena kayak aku jujur aku pernah ya kayak ngalamin dimana ada miskom satu sama lain dan dengan salah satu teman dekat aku gitu, dan yang emang dia tuh bisa dibilang kita udah temenan lumayan lama, cuman kayak dan kita ngerasa kita tuh udah benar-benar klop gitu loh sama lain, cuman ada di satu titik dimana kayak kita benar-benar berbeda pendapat, beda pandangan, beda semua-muanya, jadi kayak bikin kita strike satu sama lain, terus kayak ya itu merubah pandangan kita satu sama lain, dan padahal satu-satunya solusi yang harus kita butuhin tuh ya udah yang penting kita ngobrol aja, kita komunikasi aja, kita tukar pikir satu sama lain, terus kita juga harus apa nanya ke orang-orang sekitar kita kan, ya itu sih pengalaman yang benar-benar harus di ini banget, kayak harus di highlight banget gitu. Betul. Kalau lu gimana gitu? Jujur gue itu aja sih, maksudnya Ya, hal-hal yang gimana harus nih? bener-bener dilihat banget dari pergaulan tuh ya itu aja. Ya komunikasi benar. Kalau sifat sih kita juga nggak bisa mengubah ya. Kita juga Susah. di luar kan dari Iya karakter kita. bener, kayak itu kan ada di rumah kan. Kalau kita ubah itu jadi kita juga yang bermasalah, kita juga yang egois gitu sih. Ada lagi yang makanya Kalau buat saran misalnya buat penonton sekalian gitu, adakah saran buat apa namanya misalnya anak-anak yang di lingkungan baru nih, baru masuk masa remaja, masa-masa rentan begini, apa saran dari kalian buat mereka yang misalnya pengen membangun circle yang sehat, circle yang saling mendukung, saling membantu satu sama lain berkembang gitu, yang saling membangun, apakah ada saran gitu dari kalian? kalau saran dari aku dulu nih, kalau aku ya Boleh gimana tuh? ya jangan takut memilih-milih teman gitu ya. Tapi memilih ini bukan berarti kita tuh jadi kayak mau temenan sama yang memang gak sefrekuensi sama kita gitu. Memilih teman dari awal lah kalau bisa, biar kita tuh nggak terlalu jauh melenceng dari yang hal-hal yang benar, yang buruk gitu. Terus ya gara-gara kita memilih teman itu ya diharapkan kita dapat asiknya dapet, serunya dapet, terus majunya juga bareng mereka. Gak cuma asik-asiknya aja, gak cuma main-mainnya aja, tapi kita juga bisa dapet hal baru dari mereka gitu kan. Betul. Terus ya kalau memang maksudnya kayak memang kurang sefrekuensi sama teman gitu ya memang fokus ke diri sendiri juga aja. Percaya deh kalau fokus ke diri sendiri bakal asik kok. Malah kan di masa-masa mendatang Kita kan kamu yang juga, iya, kita sendiri, yang kan ada. kamu yang ini, kamu yang mengerjakan satu hal gitu, bukan teman-teman bisa cuma ngasih saran dan ngasih support sistemnya aja. Tempat kita cerita Gitu. aja, cuma kita sharing Kan percuma juga kalau kita asik sama teman tapi skill yang ada dalam diri kita juga nggak meningkat, ya percuma di dunia kerja atau gimana gitu. Komunikasi yang paling penting sebenarnya gitu. Kalau dari aku sih kurang lebih sama ya sebenarnya, dan masalah kayak selektif milih teman nih, kita dari niat kita pribadi ya kita pengen punya teman yang emang bisa dibilang berkualitas atau bisa membawa dampak baik bagi kita kan. Tapi kalau misalkan dari diri kita sendiri kita juga nggak punya kemampuan yang oke, nggak punya nggak punya value yang sesuai. iya, yang nggak punya value yang sesuai kan, orang lain juga jujur akan ngerasain yang sama dong, kita Ngerasain kayak sama. iya kayak kenapa gue harus temenan sama dia iya, gitu. padahal menurut si orang yang mau kita temenin ini kita nggak yang membantu mereka, atau kita nggak yang maksudnya masih ada sifat-sifat yang kurang gitu loh. Nah artinya kita harus mendevelop diri kita juga dong, kita harus ngebangun diri kita biar kita juga bisa diterima sama orang lain, biar kita juga bisa menyesuaikan diri sama orang lain, gak cuma kita yang mau enak dari orang lain, tapi kita juga harus punya kemampuan yang memadai, kita juga harus punya pemikiran yang baik biar kita juga bisa menunjang mereka, biar kita juga bisa jadi asik di mata mereka gitu kan, biar kita juga bisa saling
ya itu sih, jadi kayak kalau misalnya kita cuma mau teman yang baik tapi kitanya nggak baik kan jadinya pusing juga ya. Kayak lu Iya, mau betul. enak-enaknya doang. Jadi kita tuh harus sadar diri juga Sadar di diri awal-awal. juga. Maunya misalnya tuh maunya ini tapi kita juga punya kemampuan gitu ya percuma juga. Mending kita sadar diri dulu. Terus memang kalaupun diharapkan ketemu teman yang frekuensi ya itu alhamdulillah. Betul. Sadar diri kalau misalnya kita masih kurang ya berarti kita harus Mau kita ningkatin ngasah lagi. Iya. Gitu. Entah itu kita bisa ikut ini, ikut itu, ikut lomba, atau mungkin ya udah kita belajar kayak, atau misalkan kayak kita mau teman sama orang, sama atlet gitu ya, kita kayak olahraga gitu kayak iya. Kan kalau atlet kan ya sehat gitu bagus-bagus. Kalau kita masih ya tidur malam berkadang kan agak janggal Iya, gitu. agak kayak ini orang sebenarnya Kita punya nanti motivasi bawa- nggak iya, sih? kita boleh dapet buruk kan Iya. kayak gitu nanti kita yang jadi masalah malah Iya, kan. kan orang-orang juga ngomongin ini kalau gue cuma sama dia yang ada gue tidur mulu nih, gue nggak berolahraga kan sama aja. Itu juga sama aja. Jadi Iya. sadar diri. Jadi ya tuh. paper tuh jadi kayak apa namanya, selain seleksi buat pergaulan nih di kayak grup set di kita sendiri, seleksi kita masing-masing, kita juga berarti penting buat komunikasi dan Yes. pembangunan diri masing-masing gitu ya. Kayak apalagi di masa-masa rentan kayak gini, pembangunan diri ini pasti sentral gitu buat development kita, buat karir kita, buat karya akademik kita gitu segala macam. Tapi pada akhirnya kan pergaulan itu juga apa namanya berpengaruh banget ya. Kayak the people you surround yourself with itu pasti akan memberikan insight, bakal memberikan feedback buat kalian yang berguna. Dan orang-orang pergaulan yang sehat itu pasti akan membantu kalian untuk menjadi individu yang baik itu. Lebih Nah, oke. iya. Nah, kita sudah sampai di ujung acara. Iya. Makasih banget ya, Padahal Raya. masih banyak sama- lagi. Jujur nih, jadi kalau ngomongin pergaulan remaja nih Ini nggak bakal habis. Iya, Nggak iya, bakal bisa sekolah, 24 jam juga bisa. Banyak banget yang harus dikulik. Gitu. Ya, makasih banget ya, kami apresiasi banget kalian udah mau hadir, udah mau cerita soal pengalaman-pengalaman Juga, kalian. iya, Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih udah undang juga udah. Iya. Udah memberikan kesan baik, menyenangkan Nah, pokoknya. buat penonton juga lebih bagus. Dan Nah, semoga ya. Semoga saran-saran dari kita sharing-sharing. Sebenarnya ini buat saat sharing aja. sharing aja. Kayak gimana sih pandangan kita gitu. Semoga itu juga bisa membuka pikiran teman-teman sekalian Yang kayak masih kayak terjebak iya, gitu. yang kayak terjebak di aduh gue harus gimana ya nih, gue punya teman kayak gini nih. Semoga ya. Semoga video ini kayak bisa buat kalian Bermanfaat jadi buat bermanfaat kalian buat semua. kalian. Yes, ya, jadi, oke. Terima kasih banyak ya narasumber yang hebat-hebat ini, ada Raya dan Agin.